Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 6 A, B, C, dan D. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu senantiasa dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di video penjelasan materi sesi belajar IPA. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat walaupun mengikuti pembelajaran dari rumah, ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, pastikan sebelum menyimak video penjelasan dari ibu, persiapkan terlebih dahulu buku pendamping IPA kelas 6, kemudian buku tulisnya, buku catatannya. Jika ada hal-hal yang dirasa penting, ya, kalian boleh catat di buku tulis. Ya, sebelum menyimak video penjelasan, juga ibu menyarankan kalian untuk selalu membaca materi atau rangkuman materi yang ada di buku pendamping IPA kelas 6 di halaman 1 dan 2. Ya, dibaca dulu terlebih dahulu materinya, baru kalian menyimak video penjelasan dari ibu supaya lebih paham. Oke, kita lanjut ke peraturan dan tujuan kelas. Sepertinya peraturan ini harus selalu diingatkan ya nak ya. Untuk peraturan, jika ada bapak dan ibu guru yang memberikan tugas atau latihan, ya, kalian harus mengumpulkan atau mengerjakan latihan tersebut paling lambat hari ini sampai jam 12 malam. Lewat dari itu, mohon maaf jika tugasnya tidak Bapak Ibu guru koreksi atau Bapak Ibu nilai, ya. Belajar disiplin dari sekarang. Oke, kemudian untuk tujuan kelas hari ini yaitu kalian akan belajar tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, materi kita hari ini yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, nah anak-anak bisa anak-anak lihat di sini, ya. Di sini ada gambar hewan dan tumbuhan ya, burung dan tumbuhan. Nah, hewan, tumbuhan, manusia merupakan makhluk hidup, ya. Makhluk hidup yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, ya. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan biasanya dapat kita manfaatkan sebagai sumber pangan, sandang, dan papan. Ya, baik hewan dan tumbuhan yang dimanfaatkan manusia maupun yang hidup bebas itu harus dapat kita jaga populasinya supaya keberadaannya tetap lestari. Nah, bagaimana cara hewan dan tumbuhan menjaga kelestarian jenisnya? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang sudah jawab? Apa jawabannya? Ya, benar. Berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan, ya, keturunan baru yang hidup akan menjamin kelestarian jenisnya. Oke, nah di sini materinya perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada perkembangbiakan generatif, yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Ya, perkawinan atau penyerbukan itu bertemunya sel jantan ya dan sel betina yang nantinya akan mengalami penyerbukan. Ya. Sel jantan dan sel betina pada tumbuhan apa ya? Nah, nanti kita pelajari ya. Nah, kemudian untuk perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ini
ya. Melibatkan tumbuhan berbunga, ya. Melibatkan atau dialami oleh tumbuhan berbunga melalui proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan itu jatuhnya atau melekatnya benang sari ke kepala putik. Nah, benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan, kemudian putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Ya. Nah, penyerbukannya ini apa? Terdapat pada alat yang namanya bunga. Oke, kita pelajari nih bagian-bagian bunga. Ibu yakin ini bukan materi yang baru ya. Kalian sudah mempelajari bagian-bagian bunga ini di kelas 4 kalau tidak salah ya. Nah, ada yang masih ingat bagian-bagian bunga? Coba perhatikan gambar bagian bunga. Nah, yang A, ada yang tahu bagian A dan B itu apa ya? Ya, yang A itu adalah kepala sari, yang B adalah benang sari. Ya, A dan B itu benang sari. Oke, yang C itu namanya kepala putik. Yang D itu namanya tangkai putik. C dan D itu putik ya. Oke, yang E apa ya? Yang E itu adalah bakal biji ya. Kemudian yang F itu merupakan tangkai bunga. Yang G itu namanya dasar bunga. Yang H itu namanya kelopak. Dan yang I, ada yang tahu yang I apa? Yang berwarna? Ya, benar. Namanya mahkota bunga. Oke. Ada yang tahu apa itu benang sari? Yang A dan B? Benang sari itu merupakan kelamin jantan, alat kelamin jantan pada bunga. Yang C dan D itu namanya putik, merupakan alat kelamin betina pada bunga. Yang E itu bakal biji, ya, bakal biji merupakan sel buah, ya, yang terdapat sel ovum atau yang nantinya akan menjadi calon lembaga. Oke, kalau yang F itu namanya tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi sebagai penyokong tumbuhan bunga supaya berdiri tegak, ya, atau menghubungkan bunga dengan batang. Oke, kemudian yang G itu namanya dasar bunga, ya, bagian ujung tangkai bunga. Oke, yang H adalah kelopak, ya, kelopak bunga. Fungsinya sebagai pelindung mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Yang I, mahkota bunga. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya adalah untuk mempercantik tampilan dari bunga. Kenapa mahkota harus cantik? Mahkota harus cantik supaya bisa menarik serangga, ya, menarik serangga untuk melakukan penyerbukan. Oke, kita lanjut. Nah, ini penyerbukan ya. Penyerbukan ini Ibu jelaskan mulai dari tumbuhan dewasa, ya. Tumbuhan dewasa yang nantinya akan menghasilkan serbuk sari. Ya, serbuk sari ini nanti akan menuju ke ruang bakal biji. Dari bakal biji ini nantinya akan masuk ke ruang bakal buah, ya. Di dalam ruang bakal biji inilah terjadi pembuahan. Apa itu pembuahan? Pembuahan adalah proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, kemudian dari hasil pembuahan yaitu zigot nantinya akan berkembang menjadi lembaga, kemudian akan tumbuh menjadi biji, ya.
Nah, biji yang dikeringkan ini nanti akan kita tanam kembali. Kemudian biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah, ya. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Nah, ini merupakan siklus tumbuhan ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada 4 jenis penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami. Kalian bisa lihat gambar di bawahnya. Ya, penyerbukan sendiri itu artinya ketika serbuk sari melekat di kepala putik pada bunga itu sendiri. Oke. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga, coba lihat gambarnya. Ya, nampak kan gambarnya? Jika serbuk sarinya dari satu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan, masih dalam satu tangkai, ya, itu namanya penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga ada penyerbukan silang. Lihat gambar nih, penyerbukan silang. Jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga tanaman yang berbeda, ya, beda tangkai, terpisah kan? Nah, itu namanya penyerbukan silang. Oke, yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Lihat gambar nih, ada bunga yang berbeda kan? Nah, apa itu tuh penyerbukan bastar? Penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa paham ya. Lanjut kita ke kuis nih, ya, kuis lagi. Oke, kalian seperti biasa tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan takut untuk mencoba menjawab, ya. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Tulis di kolom komentar ya. Perkembangbiakan generatif adalah bla 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 bla. Oke. Pertanyaan yang kedua yaitu tulislah pengertian dari penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah, pembuahan adalah. Nah, coba dijawab ya. Jawab di kolom komentar. Oke? Nah, terima kasih anak-anak sudah hadir di video penjelasan Ibu. Minggu depan kita lanjutkan materinya yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu kalian bertambah. Tidak ada penugasan untuk hari ini ya. Tidak ada latihan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa latihan untuk perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat.